Pria ini bekerja sebagai pengkremasi jenazah di pinggiran Sungai Gangga, dan dia pun tinggal tidak jauh dari sana. Seorang wanita cantik datang menemuinya. Dia berkata bahwa pria itulah orang yang ia cari karena dia sangat berharga. Wanita itu bekerja sebagai wartawan, dan dia ingin pria itu menjadi narasumbernya. Dia berkata kalau dia sangat tertarik dengan kehidupannya. Awalnya, pria itu menolak. Dia tidak sudi menjadi narasumber untuk beritanya, tapi sang wanita terus saja membujuk hingga ia dapat meluluhkan hati pria tersebut. Mereka pun semakin dekat. Si wanita pun meminta kepada si pria untuk mengenalkannya kepada keluarganya. Ayah, ibu, dan seorang adik perempuan, hanya itu orang-orang yang ada di rumahnya. Kedekatan itu pun berlanjut hingga mereka saling jatuh cinta. Si pria pun diajak berkunjung ke rumahnya. Di sana mereka melewati malam hingga tidur bersama. Kehidupan di perkampungan sangatlah keras. Banyak preman yang berkeliaran. Si pria pun tidak disukai oleh sekelompok orang. Pertengkaran pun sering terjadi. Suatu hari, saat perayaan keagamaan sedang berlangsung, si wanita mencari si pria. Dia berkeliling di kerumunan orang, tapi tidak menemukannya, hingga dia menuju sebuah tempat minum dan di sana mereka bertemu. Si wanita mengatakan kalau adik perempuan tidak pulang dari kampusnya, dan sekarang sudah hampir tengah malam. Ibu dan ayah pun sangat khawatir takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada anak gadis mereka. Segera pulang, sesampainya di rumah dia memastikan kepada orang tuanya, kemudian berusaha mencari keberadaan adiknya. Mereka pun mendatangi kampus tempat adiknya berkuliah tapi tidak menemukannya. Keesokan harinya, mereka kembali ke kampus, menanyakan kegiatan terakhir adiknya, tetapi setelah dicari dosen tidak menemukan nama adiknya dalam daftar kemahasiswaan. Adiknya tidak terdaftar di kampus itu. Si pria mencurigai para preman, ia mencarinya, meminta pengakuan mereka, tetapi preman tidak mengakui kalau mereka berbuat jahat kepada adiknya, bahkan dengan pukulan pun mereka tetapi mengelak. Si wanita mendapatkan informasi kalau adiknya memiliki seorang sahabat dekat. Mereka pun kemudian mencari ke tempat tinggalnya. Di sana mahasiswi itu mengatakan kalau mereka memang berteman, bahkan sangat dekat. Dia pun menceritakan kalau adiknya sedang menjalin hubungan dengan seorang pemuda. Hubungan mereka telah terjalin sangat intim, bahkan sudah seperti pasangan suami istri, tetapi ayah pemuda itu tidak menyetujui hubungan percintaan anaknya karena kasta mereka yang berbeda. Si pemuda berasal dari keluarga terpandang dan kaya raya, serta pada saat ini si ayah sedang mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin daerah, hingga ia tidak mau anaknya mencoreng nama baik keluarganya. Si ayah pun meminta agar mereka tidak melanjutkan hubungan percintaan itu. Dengan sangat ketakutan, mahasiswi itu pun mengatakan kalau adiknya sekarang sedang hamil. Pria itu sangat marah, bagaimana mungkin adiknya bisa dihamili dan sekarang dia tidak mau bertanggung jawab. Datang ke rumah pemuda itu, di sana ayahnya mengatakan kalau putranya sedang berlibur dan dia tidak mengenal adiknya, apalagi mengetahui hubungan percintaan itu. Si wanita mencari tahu info tentang si pemuda dan mencari tempatnya menginap. Di hotel itu, setelah membujuk resepsionis dan mendapatkan nomor kamarnya, mereka segera bergegas, berharap dapat menemukan adiknya, tetapi ternyata di kamar itu si pemuda sedang memadu kasih dengan seorang perempuan, tetapi perempuan itu bukan adiknya. Si pria merasa adiknya telah dikhianati, dia pun menghajar si pemuda, hingga pemuda itu ketakutan dan berlari menjauh ke balkon hotel. Di balkon, si pria berusaha meminta penjelasan tentang keberadaan adik perempuannya, tetapi pemuda itu mengatakan kalau dia tidak mengenali adiknya, apalagi sampai menghamilinya. Merasa dipermainkan, si pria mengangkat dan kemudian melemparkan badan pemuda itu hingga terjatuh ke tanah dan meninggal seketika. Mendapati kabar kalau anaknya telah meninggal tentu membuat marah. Dia pun meminta kepada pihak kepolisian untuk menangkap pria itu dan memberikannya hukuman yang berat. Wanita itu mendapati kabar bahwa baru saja ditemukan mayat seorang perempuan muda. Mereka pergi ke tempat lokasi. Di sana ada mayat seorang perempuan tetapi wajahnya telah hancur dan tidak bisa dikenali lagi.
Si wanita mengenali pakaian yang dikenakan oleh jenazah itu, dan baju itu sama persis dengan baju yang ia berikan sebagai hadiah. Meyakini kalau itu adalah jenazah adiknya, acara kremasi pun dilakukan. Kemudian setelahnya pria itu ditangkap polisi, tapi sebelum mendekam di jeruji besi, si wanita meminta agar pria itu tidak mengakui kejahatan yang telah ia lakukan karena dia yakin kalau pembunuh adiknya masih berkeliaran bebas. Pengacara pembela pun disiapkan. Di pengadilan, saksi dari si pria ataupun keluarga pemuda itu pun dihadirkan. Mereka saling serang, adu kesaksian untuk mendapatkan keadilan, dan si pria tetap dengan pendiriannya, mengelak tuduhan atas pembunuhan yang telah ia lakukan. Beberapa kali pengadilan ditunda, hakim pun meminta kesaksian yang lain untuk menguatkan keyakinannya. Di persidangan terakhir, warga kampung pun dihadirkan oleh ayah si pemuda. Mereka adalah orang-orang yang hidup berdampingan dengan si pria. Kesaksian mereka mengatakan kalau si pria adalah orang gila yang pikirannya penuh dengan imajinasi. Dia hidup sendiri, tidak ada seorang pun di rumahnya. Semua anggota keluarganya telah meninggal, dan hal itu yang membuat dia frustasi. Mendengar kesaksian itu, si pria tidak percaya. Mengapa? Orang-orang sangat tega mengatakan kalau dia adalah orang gila, apalagi saat seorang dokter kejiwaan hadir sebagai saksi ahli. Dokter itu meyakinkan kepada hakim kalau si pria bukanlah orang yang sehat kejiwaannya. Dia hidup dalam imajinasi yang ia bangun sendiri. Emosinya tak dapat lagi ia kendalikan. Dia melompat kemudian menghampiri pria tua itu. Dengan senjata di tangan dan tanpa ragu dia menghabisinya dengan beberapa kali tembakan. Si pria dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan si wanita melanjutkan kehidupannya, tapi dia tidak mendapatkan ketenangan. Ternyata dari kejahatan yang dilakukan pria itu, wanita inilah yang telah merencanakannya. Dia sengaja datang ke desa itu untuk mencari seseorang yang bisa ia manfaatkan. Wanita itu menyimpan dendam kepada orang yang telah membunuh ayahnya dan melempar adik laki-lakinya dari balkon rumah hingga meninggal, dan orang itu adalah ayah si pemuda. Dia tahu kalau kejiwaan pria itu sedang terganggu, karena saat perkenalan kepada keluarganya, tidak ada seorang pun di rumah itu. Dan dia pun tahu kalau pria itu sangat menyayangi adiknya. Rencananya berjalan mulus. Dia meminta adik perempuannya untuk berpura-pura menjadi teman kuliah adik pria itu, dan mengarang cerita agar si pria percaya kalau adiknya telah disakiti. Begitupun dengan mayat yang ditemukan, dia pun membayar preman desa untuk mencari mayat tanpa identitas, hingga rencananya berhasil dan dendamnya terbalaskan. Si wanita benar-benar telah jatuh cinta. Dia ke rumah sakit untuk menemui si pria. Dia menceritakan kejadian yang sebenarnya, dan meminta maaf atas perbuatannya. Dia berjanji akan menemani si pria dalam masa pengobatannya. Pria itu menolak dan marah, tapi si wanita terus saja meminta maaf dan akhirnya emosi si pria dapat ditenangkan. Mereka saling berpelukan, tapi hal tak terduga terjadi. Di tangan si pria ada sebuah sendok dan dia dengan brutalnya menusukkan sendok itu ke tubuh si wanita, dan itu dilakukan berkali-kali hingga ia meninggal. Si pria malang, dia akan selamanya hidup dengan tangan dan kaki terantai serta akan tinggal di rumah sakit jiwa, tapi dia memiliki kebahagiaan karena dia hidup dalam imajinasinya. Hidup bahagia bersama kedua orang tuanya dan tentu juga dengan adik perempuan yang sangat ia sayangi.